Yang namanya masa depan itu misteri ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan karena itu banyak orang yang takut dengan masa depan, takut dengan apa yang akan terjadi di depan, karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. No wonders banyak orang melihat misalnya zodiak, ramalan-ramalan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Seperti film-film yang sempat viral, yaitu tentang ramalan tentang kiamat tahun 2012. Itu begitu viral, bahkan nggak sedikit orang yang ketakutan, bahkan mempersiapkan segala sesuatu karena ketakutan mereka tentang ramalan tersebut. Nah, karena kita nggak tahu masa depan, dan masa depan itu misteri, no wonders banyak orang yang takut dengan masa depan mereka. Banyak orang yang khawatir dengan masa depan mereka. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan, anak-anak Tuhan, bagaimana kita menghadapi masa depan? Firman Tuhan katakan, jangan takut. Kita tidak perlu takut dalam menghadapi masa depan kita. Karena kita percaya Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang rela mati buat kita, supaya kita bisa diselamatkan, supaya kita memiliki hidup kekal. Dia yang peduli dengan kehidupan kekalmu, terlebih untuk hal-hal kecil, apalagi untuk hidup kita yang di dunia ini. Tuhan peduli dengan kehidupan kita di dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut dengan masa depan kita. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 31 ayat 8. Dan Yahweh, Tuhan, Dia sendiri yang berjalan di depanmu. Tuhan sudah berjalan di depan kita. Tuhan sudah ada di masa depan kita. Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Waktu itu Tuhan yang ciptakan. Jadi Tuhan tidak dibatasi dengan masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu. Bahkan waktu itu Tuhan sendiri yang menciptakan. Dan Tuhan sudah ada di masa depan kita. Ketika Tuhan bilang masa depanmu baik, maka masa depanmu itu benar-benar baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di sana. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku, pada Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan merindukan dan merancangkan hal-hal yang damai sejahtera, yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, bukan kecelakaan. Orang-orang dunia boleh mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi kita percaya ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dia Bapa yang menyelamatkan kamu dari kematian kekal. Dia pasti juga akan menyelamatkan kamu dari problem-problemmu, masalah-masalahmu di dunia ini. Dia pasti akan menolong kamu dalam setiap persoalan hidupmu. Dia pasti memelihara kamu. Karena dia Bapa kita, dia ayah kita. Dan saya percaya Tuhan itu adalah ayah yang bertanggung jawab, ayah yang memelihara kita. Tuhan Yesus katakan, burung pipit aja Tuhan pelihara, apalagi kamu. Bunga bakung aja Tuhan dandani, apalagi kamu. Setiap kita ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan menjamin dan memelihara hidup kita. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan kita. Karena Tuhan sudah ada di sana. Dan kalau Tuhan bilang masa depanmu baik, maka masa depanmu itu benar-benar baik karena dia sudah ada di sana. Suatu ketika ada Gideon, seorang yang bernama Gideon, dia sedang ketakutan, dia pengecut. Tapi Tuhan bilang, malaikat Tuhan bilang ke Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Padahal jelas-jelas saat itu Gideon lagi ketakutan, sedang sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan katakan kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Di sini Tuhan tidak berbicara tentang kenyataan yang kamu alami sekarang atau yang Gideon alami saat itu. Tapi Tuhan berbicara tentang masa depan Gideon, tentang identitas Gideon, yaitu pahlawan yang gagah perkasa.
saat ini jangan lihat keadaanmu saat ini. Mungkin kamu lagi banyak masalah, ada masalah yang belum selesai, ada problem yang belum beres, banyak kekurangan-kekurangan dalam dirimu, banyak kegagalan. Jangan kamu lihat keadaanmu sekarang, tetapi lihatlah kepada Tuhan yang bisa merubah keadaanmu. Lihatlah Tuhan yang sudah ada di masa depan. Ketika dia bilang masa depanmu baik, maka masa depanmu benar-benar baik. Roma 8 ayat 28 katakan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita yang dipanggil yang mengasihi Dia. Dan dalam apapun keadaanmu sekarang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kalau saat ini keadaanmu belum baik, berarti ceritamu belum selesai. Karena masih ada hal baik yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amen. Jadi jangan khawatir akan hidup kita. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Pada waktunya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau saat ini keadaanmu lagi nggak indah, lagi nggak enak, menurut kamu, ya, itu belum akhirnya. Karena akan datang nanti pada akhirnya, Tuhan membuat segala sesuatunya itu indah. Itu bukan ending dari kehidupanmu. Jadi kamu jangan menghakimi Tuhan kalau kisah hidupmu itu belum selesai. Sama seperti Yusuf, dia dipenjara, dia difitnah. Tapi itu bukan ending kisah hidup Yusuf. Sama seperti kamu juga. Kau mungkin saat ini lagi mengalami keadaan yang gak baik. Tapi itu bukan ending dari kisah hidupmu. Dan kita lihat hidup Yusuf, di akhirnya dia bisa melihat big picture-nya. Bahwa Tuhan mengizinkan dia dibawa ke Mesir untuk dia bisa melihara kehidupan bangsa yang besar. Dan dia diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Begitu pula dengan hidupmu. Kalau sekarang hidupmu masih kurang baik, belum baik, itu belum endingnya, itu belum akhirnya. Jangan menghakimi Tuhan kalau kisah hidupmu belum selesai. Mungkin kamu masih di bab 1 atau bab 2 dalam hidupmu, tapi dalam bab 10, bab 11, Tuhan akan mengangkat hidupmu luar biasa. Amin. Jadi jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Jangan terlalu cepat berpikir buruk tentang Tuhan kalau kisah hidupmu belum selesai. Dan Tuhan yang ada di masa depanmu, Dia menjamin masa depanmu baik di dalam Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang mengerjakan keselamatan di dalam kita. Tuhanlah yang mengerjakannya sampai akhir. Jadi dalam hidup kita ini ada Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, Dia yang akan mengerjakannya sampai akhir. Ya, itu firman Tuhannya. Jadi, Tuhan yang sudah memulai dalam hidupmu agar kamu bisa diselamatkan, agar kamu bisa dipulihkan, Dia memulai pekerjaan baik itu. Dia juga yang mengerjakannya sampai akhir. Saya percaya apa yang baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, Dia akan terus melakukannya sampai akhir. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Dan bagi saudara yang terberkati bahwa firman Tuhan ini, boleh tulis di komentar. Bagi saudara yang ingin mendukung channel firman Tuhan ini adalah proyeknya Tuhan. Saudara bisa like, bisa share, bisa subscribe channel ini. Dan biarlah pesan firman Tuhan ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan kalian membagikannya. Tuhan Yesus memberkati.